Suatu hari dalam sebuah gereja kecil, Dorlin dan Linus mulai berselisih tentang kursi di gereja. Mereka berdebat panjang tentang siapa yang harus duduk di kursi itu. Pace bene, Bapak Ibu dan kaum muda yang terkasih, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya, berisikan manusia yang berbeda-beda, tetapi dipanggil untuk hidup bersama dalam kekudusan. Keberbedaan anggota tentulah itu sebuah kekayaan, tapi juga sebuah tantangan, karena tidak jarang akan menimbulkan gesekan atau konflik di antara sesama anggota. Pada titik inilah, gereja diajak kembali untuk menerima perbedaan dan tetap rekat dalam persatuan. Menurut Santo Agustinus, gereja adalah Civitas Dei, yaitu persekutuan yang dibentuk dan dipimpin Tuhan sendiri. Maka semua kepentingan dan kegiatan gereja diperuntukkan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau ada anggota gereja yang berdosa, maka tugas gereja adalah merangkulnya dengan cinta dan bukan menghukum, apalagi mengasingkan orang yang berbuat dosa tersebut. Hal ini sebagai perwujudan bahwa gereja merupakan pernyataan cinta Tuhan kepada umatnya. Bapak Ibu dan kaum muda yang terkasih, upaya untuk menjaga kekudusan gereja adalah dengan cara hidup saling peduli supaya tidak ada anggota gereja yang terjatuh dalam dosa. Bacaan-bacaan hari ini memberikan petunjuk yang sangat jelas, yaitu bagaimana kita menegur saudara yang berbuat dosa. Dalam Injil, Yesus mengajarkan prinsip-prinsip untuk menyelesaikan perselisihan antar saudara. Langkah pertama, menegurnya dengan empat mata. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya komunikasi yang secara langsung dan penuh kasih. Sebutan empat mata memperlihatkan kerahasiaan, maka jangan terburu-buru menjadikan bahan gosip. Jangan juga kita tergoda mengatakan, itu kan urusan dia dengan Tuhan, biarkan sajalah. Jika kita membiarkan saudara berbuat dosa, maka kita sama berdosanya dengan dia. Memang sering kita jumpai bahwa ketika saudara yang berbuat dosa itu ditegur, dia akan berupaya membela diri. Pembelaan diri inilah sering menjadi penyebab masalah. Namun masih ada langkah kedua, yaitu membawa beberapa saksi sebagai bukti dalam upaya untuk mengklarifikasi situasi dan menjaga keadilan. Saksi yang dimaksud tentulah bukan ditujukan untuk mengeroyok, tetapi dasarnya adalah supaya orang yang berbuat dosa itu menyadari akan pelanggarannya. Hal ini menekankan bahwa pentingnya mendengarkan semua pihak dan mencari pemahaman yang lebih baik sebelum mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Langkah ketiga adalah ketika ditegur bersama saksi, tetapi ia juga tidak bersedia menyadari dosanya, maka bawalah permasalahan itu ke dalam jemaat atau komunitas gereja. Ini menggarisbawahi bahwa pentingnya memelihara persatuan gereja dan memberikan tanggung jawab kepada semua anggota untuk mendukung kebenaran dan keadilan. Yesus juga menekankan bahwa ada kuasa dalam doa bersama. Yesus mengatakan bahwa apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ini mau menyadarkan kita tentang kehadiran dan kuasa Allah akan penyelesaian konflik. Doa bersama dapat membawa penyembuhan, pemulihan, dan pertolongan dalam situasi yang sulit. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, kita semua mendapat tugas yang sama untuk menjaga kekudusan gereja, sebagaimana yang dihayati oleh Nabi Yeskiel dalam bacaan pertama. Sebagai seorang nabi, Yeskiel dimandati tugas untuk selalu menegur
dan mengingatkan supaya orang jahat itu pun dapat menerima keselamatan dari Tuhan. Oleh sebab itu juga, setiap hal dalam menjaga kekudusan haruslah berdasar pada hukum kasih. Maka ketika kita menegur saudara yang berbuat dosa, haruslah dengan lembut. Apalagi pada bulan kitab suci ini, kita diundang untuk menjadi rekan kerja Allah dalam mewujudkan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah di dunia. Betapa indahnya jikalau semua orang hidup dengan sopan dan menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Suatu hari dalam sebuah gereja kecil, Dorlin dan Linus mulai berselisih tentang kursi di gereja. Mereka berdebat panjang tentang siapa yang harus duduk di kursi itu. Seorang pastor melihat perselisihan itu dan mengundang mereka berdua ke ruang sakristi dan berkata, "Saudara-saudara, baiklah kita menyelesaikan masalah yang ada ini sesuai dengan Injil." Mereka pun sepakat. Langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah pergi dan berbicara satu sama lain secara pribadi tentang masalah itu. Namun, setelah beberapa menit mereka kembali dengan wajah yang terlihat sangat bingung. Tandanya mereka belum menemukan solusinya. Sehingga mereka menempuh langkah kedua dengan membawa saksi. Tetapi saat pertemuan dimulai, mereka semua mulai berdebat dan tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya, pastor itu mulai merasa putus asa. Dan tiba-tiba seorang anak kecil yang duduk di samping mereka berdiri berkata, "Saya tahu menyelesaikan masalah ini. Mari kita semua duduk bersama-sama di kursi itu, lalu kita akan berbagi dan berbahagia." Akhirnya mereka duduk bersama-sama di kursi itu. Tuhan memberkati. Pace bene.